Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini kita bertemu kembali dalam acara literasi yang pada kali ini akan membahas tentang mata kuliah perancangan kota. Kami berdua, Bapak Agus Dharma dan saya, Irina Mildawani, akan membawakan literasi ini dalam 3 segmen. Untuk segmen pertama, saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Agus Dharma. Baik, terima kasih Bu Irina. Untuk segmen yang pertama ini akan saya coba paparkan sebagai pengantar dari mata kuliah ini, yaitu tentang pengertian kota dan permasalahannya. Jadi awal kita akan membahas dulu tentang definisi atau pengertian dari kota ya. Banyak sekali teori-teori dari para ahli, cuma mungkin bisa saya simpulkan melalui definisi dari Undang-Undang Tata Ruang mengenai pengertian kota, ialah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sedangkan definisi dari kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman. Itu juga bagian dari definisi kota. George E. Hardoy mengatakan bahwa permukiman itu dapat disebut kota jika pertama, ukuran dan jumlah penduduknya besar terhadap masa dan tempat, kemudian bersifat permanen, memiliki fungsi perkotaan minimum yaitu pasar, administrasi, pusat militer, pusat keagamaan, dan pusat intelektualitas, adanya heterogenitas masyarakat, kemudian menjadi pusat pelayanan bagi lingkungan setempat, tempat di mana masyarakat tinggal atau bekerja, dan pusat kegiatan interaksi ekonomi. Nah, kota itu sendiri memiliki perkembangan. Nanti mungkin Bu Irina yang akan menjelaskan di segmen kedua itu tentang lebih detail tentang tahapan perkembangan kota. Tapi pada intinya mungkin kota itu dibagi menjadi dulu kota kuno, yaitu 3000 tahun sebelum Masehi, kemudian kota klasik abad ke-8 sebelum Masehi, abad pertengahan yaitu abad ke-5 Masehi, kota neoklasik abad 14 Masehi seperti yang terlihat di gambar sebelah itu. Kemudian kota kolonial abad 16-17, termasuk adanya kota kolonial di kita di Indonesia sebagai kota-kota tua di Jakarta, Semarang dan seterusnya. Dan yang terakhir kota revolusi industri yaitu abad ke-18 dan 19, dan yang sekarang kita sedang jalani adalah perkembangan kota setelah revolusi industri. Kota sendiri sebenarnya dibagi beberapa tingkat, ya, yang kita bagi menjadi beberapa jenis kota. Yang pertama kota kecil, yaitu yang jumlah penduduknya di bawah 100.000. Kota sedang, jumlah penduduknya antara 100 sampai 500.000. Kota besar dari 500 sampai 1 juta, kota metropolitan di atas 1 juta jiwa, dan kota megapolitan di atas 10 juta. Jadi kalau kita melihat sekarang Jakarta itu sudah masuk sebagai kota megapolitan karena dia sudah terintegrasi, terjadi aglomerasi antara Jabodetabek. Jadi penduduknya sekitar 12 juta, berarti dia termasuk kota megapolitan. Kemudian yang jadi perhatian kita di Indonesia ini sebagai bagian dari negara berkembang, bahwa jumlah penduduk kota di negara berkembang itu cenderung mengalami peningkatan yang sangat pesat, di mana UNDP memperkirakan di tahun 2050 itu nanti hampir 5 miliar penduduk bumi tinggal di perkotaan. Nah, ini kalau dilihat comparative average population densities dari 49 metropolitan areas. Nah, itu yang kita lihat
untuk kota metropolitan yang paling banyak itu ada di Asia yang warna biru ya. Yang warna biru dengan jumlah penduduk yang luar biasa besar. Nah, ini menjadi problem sendiri untuk penataan kota. Nah, justru yang yang sedikit itu adalah di benua di Amerika dan di Eropa. Kalau mungkin susah untuk melihat Jabodetabek yang mana, itu ada warna biru di atas ya. Kira-kira sepertiga dari atas mana itu Jabodetabek. Jadi sebenarnya untuk dari segi jumlah Jabodetabek itu tidak terlalu padat ketimbang kota besar lain seperti Mumbai gitu ya, Shanghai gitu, memang lebih padat dari kita. Nah, tapi di Indonesia sendiri juga punya masalah. Jadi di Indonesia itu 54,7% dari jumlah penduduknya itu tinggal di perkotaan sekarang. Dan tahun 2025 ini diperkirakan 67% penduduk akan di perkotaan. Jadi kita lihat ada di kota juga kita lihat kawasan berkembangnya kawasan-kawasan megapolitan sebagai extended city gitu ya, perluasan kota yang terus menerus, yang ini kalau tidak siasati dengan baik bisa berbahaya untuk kehidupan manusia. Nah, permasalahan di kota Indonesia itu kalau kita lihat itu ada beberapa masalah utama. Jadi yang pertama mungkin tantangan urbanisasi. Jadi sebagai negara urban, kebutuhan ruang kota dan kelengkapan fisik sosial ekonomi ini yang belum belum sepenuhnya bisa tertangani. Kemudian yang kedua adalah tantangan globalisasi. Kota-kota sebagai driver pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan. Jadi disparitas income di kota-kota besar itu masih tinggi. Istilahnya kalau di ekonomi itu Gini rasio ya. Jadi antara gap kesenjangan antara penduduk dengan penghasilan yang tinggi dan yang rendah itu masih besar, sehingga tantangan-tantangan tentang permukiman kumuh, kemudian pemukiman liar dan sebagainya masih sering dihadapi di kota-kota besar di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah tantangan desentralisasi dan demokratisasi. Nah, ini yang sebenarnya merupakan harusnya adanya perubahan peran dalam penentuan arah dalam tata kelola pembangunan dan penyelenggaraan kota. Jadi bagaimana mengangkat masyarakat sebagai sebagai aktor dari perkotaan, tidak hanya sebagai objek dari pembangunan. Ini yang menjadi agak PR bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bisa lebih meningkatkan peran masyarakat dalam menentukan kotanya sendiri, gitu kan. Kemudian kondisi, nah ini kondisi fisik ya, kondisi fisik kota-kota Indonesia umumnya masih memprihatinkan. Dilihat dari standar-standar, misalnya standar perkotaan, standar sarana dan prasarana, kita sudah punya standar-standarnya, cuman memang sebagian besar masih belum layak untuk memenuhi standar tersebut. Misalnya bagaimana fasilitas untuk pejalan kaki, bagaimana fasilitas untuk kaum difabel dan sebagainya, itu masih menjadi tantangan di masa depan. Ya, ini ada grafik jadi yang menunjukkan bahwa persentase urban itu yang garis merah itu naik terus gitu ya. Sedangkan penduduk di pedesaan itu semakin menurun. Jadi proses urbanisasi itu cukup tinggi di Indonesia. Ada dua proses urbanisasi itu. Pertama adalah perubahan dari desa menjadi kota, atau orang yang berpindah dari rural desa ke kota. Oke. Nah, ini potret dari kota kita gitu ya. Ada
suatu gap yang cukup besar antara daerah-daerah yang sifatnya Central Business District (CBD) ya, dengan permukiman-permukiman yang menjadi kantong-kantong permukiman kumuh di tengah kota atau disebut dengan kampung kota. Ini sebenarnya tidak hanya di Indonesia, cuman karena kita juga termasuk dalam negara berkembang yang mempunyai masalah ini, ya kita angkat juga. Ini yang menjadi permasalahan di kota kita. Nah, ini kalau ke depan sebenarnya kita memiliki teori yang menjadi pedoman dari semua disiplin ilmu sebenarnya. Jadi apa yang disebut dengan Sustainable Development Concept, konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini sebenarnya memadukan antara needs dan limits, yaitu apa yang kita butuhkan dan ketersediaan ada. Jadi harus bisa menciptakan suatu balance antara needs dan limits. Nah, ada 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu environmental, lingkungan ya, sosial dan ekonomi. Nah, 3 aspek ini yang menjadi pilar dari pembangunan kota berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat dengan adanya permasalahan perkotaan dan pesatnya pembangunan tersebut, maka kita membutuhkan sebuah perencanaan kota yang baik, butuh perencanaan kota yang efektif. Jadi menurut Devas dan Rakodi ini proses perencanaan kota itu menentukan tindakan yang tepat guna masa depan melalui serangkaian pilihan-pilihan. Kemudian mengaplikasikan metode ilmiah dalam penentukan kebijakan perkotaan, pengelolaan lingkungan fisik sejalan dengan kebijakan yang ditentukan, dan mekanisme untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang didambakan semua orang, mengatur agar public goods dapat dinikmati semua orang. Nah, turunan dari urban planning tadi adalah urban design yang lebih ke arah perancangannya. Kalau tadi perencanaan, yaitu perancangannya. Nah, urban design ini yang jadi mata kuliah kita ini adalah suatu jembatan antara profesi perencanaan kota dengan arsitektur. Dia berada di tengah-tengah antara profesi urban planner dan arsitektur. Perhatian utama urban design ini adalah bentuk fisik kotanya. Kemudian perancangan kota berkaitan dengan tanggapan indrawi manusia terhadap lingkungan fisik, yaitu penampilan visual, kualitas estetika, dan karakter spasialnya. Nanti akan lebih dalam mungkin Bu Irina akan menceritakan juga bagaimana contoh-contoh nanti kota-kota perjalanannya. Nah, nanti di segmen 3 akan saya jelaskan juga tentang bagaimana aplikasi dari urban design ini. Dan yang terakhir, perencanaan kota merupakan pengaturan unsur-unsur fisik lingkungan kota sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara baik, ekonomis untuk dibangun, dan memberi kenyamanan untuk dilihat dan hidup di dalamnya. Itulah kira-kira pengantar dari saya tentang definisi dan permasalahan kota. Kita nanti akan bersambung di segmen yang kedua. Tetaplah bersama kami di acara literasi. Terima kasih.
Nah, demikianlah tadi pada segmen pertama Pak Agus Dharma telah menjelaskan mengenai sekilas kota-kota di Indonesia serta definisi dari perancangan kota dan kaitannya dengan arsitektur dan perencanaan kota. Untuk segmen kedua ini, saya akan membahas mengenai sejarah terbentuknya kota kuno di dunia sebagai flashback dari apa yang telah dijelaskan Pak Agus Dharma tadi. Nah, dalam pembahasan segmen kedua ini, saya akan membahas mengenai evolusi peradaban manusia, sejarah dan peradaban kota kuno, evolusi perancangan kota, serta keterkaitan arsitektur, perencanaan, dan perancangan kota. Pada awalnya, mungkin kita pernah semua belajar tentang sejarah peradaban manusia. Awalnya manusia berburu dan menjadi bangsa nomaden atau pengembara. Nah, antara tahun 8.000 sampai 10.000 manusia mulai mengenal sistem bercocok tanam dan mulai membuat sistematis cara bercocok tanam yang sistematis dan beternak hewan peliharaannya. Mereka mulai menetap dan membangun pemukiman. Kemudian awal dari manusia, kehidupan di lembah sungai Tigris dan Eufrat, demi keamanan dan transportasi serta perdagangan, mereka tinggal dekat sungai, kemudian bercocok tanam dan berburu untuk serta membangun benteng. Sudah tampak ya PPT-nya. Kita lanjutkan. Kemudian awalnya dari evolusi peradaban manusia, manusia purba hidup di gua-gua. Mereka melakukannya untuk melindungi dari cuaca dan iklim yang keras serta dari binatang buas. Dan mereka juga menyimpan bahan makanan dan juga terdapat sumber mata air di dalam gua. Nah, dalam evolusi peradaban manusia ini, ketika manusia mulai menetap dan mulai bercocok tanam, sekitar 12.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita yang awalnya pemburu itu dan pengumpul makanan, mulailah bercocok tanam seperti kacang-kacangan, gandum, dan memelihara hewan ternak seperti kambing, sapi, dan hutan. Nah, pertanian yang diawali sekelompok manusia yang mulai menetap inilah yang merupakan cikal bakal tumbuhnya kota kuno. Nah, untuk sejarah peradaban kota kuno di dunia, kita mengenal ada beberapa kota kuno yang sebenarnya kalau dilihat dari peninggalannya sudah cukup maju ya. Seperti contohnya Machu Picchu di Peru. Nah, mereka ini adalah suku Inca yang telah membuat dataran di ketinggian 2.400 meter di atas gunung. Bayangkan itu gunung yang setinggi itu mereka ratakan dan mereka mendirikan bangunan 140 struktur dan tentunya termasuk candi dan rumah-rumah mereka. Kemudian kota kuno itu juga ada kawasan untuk para bangsawan dan rakyat biasa. Kemudian mereka juga mempunyai lahan pertanian di bagian bawah dari kota mereka. Ada lagi kota yang namanya Mesa Verde, itu terletak di Kanon dan Amerika, dan mereka nenek moyang suku Pueblo yang biasa disebut dengan Anasazi, dan mereka ini termasuk peradaban kuno yang hilang atau runtuh karena perubahan iklim. Jadi kalau kita tidak berhati-hati saat ini dengan tanggap terhadap perubahan iklim, bisa-bisa kita akan punah juga seperti Mesa Verde ya. Kemudian selanjutnya, sejarah terbentuknya kota kuno di dunia diawali di Mesopotamia. Mereka itu suku di bangsa Maya yang tadi di Amerika itu mulai juga pada waktu yang bersamaan dengan dinasti Shang di Tiongkok. Oke, suku Maya mempunyai budaya tulis dan matematika serta mengenal sistem penanggalan. Kemudian peradaban awalnya dimulai sekitar tahun 1800 di kota Batu dan
tahun 250 sampai 900 Masehi. Sejarah terbentuknya kota kuno di dunia lainnya mungkin saya cepat saja, yaitu Mesir kuno, Afrika Tengah, kemudian kurang keras suara saya? Oke. Kemudian di Mesir itu ada rumah-rumah penduduk yang terbentuk dengan petak-petak yang sempit, dan mereka sudah mengenal drainase, kemudian mereka mengenal tempat mencuci tangan, dan binatang ternaknya itu disimpan di kandang di depan rumah mereka. Jadi ini menarik sekali ya, mereka juga mempunyai kamar tidur, kemudian dapur, gudang, dan seterusnya. Jadi Mesir kuno pun telah memiliki kota yang maju. Nah, selanjutnya ini peradaban Babilonia baru, Babilonia kuno, itu sekitar abad 6 Masehi. Nah, Raja Babilonia yang terkenal yaitu Nebukadnezar membangun istana yang penuh dengan taman dan diberi drainase atau air mancur yang sangat menarik dan sangat indah, sehingga sangat terkenal sebagai Hanging Garden of Babylonia atau Taman Gantung Babilonia. Bagi Anda yang mempelajari arsitektur lanskap tentu sudah mengenal, sering disebut-sebut itu Hanging Garden of Babylonia sebagai inspirasi dari taman lanskap dewasa ini. Kemudian peradaban Mesopotamia juga sekitar 10.000 Masehi di lembah antara Sungai Tigris dan Efrat, itu mereka sudah mengenal tulis, sastra, kemudian alat-alat pertanian dan juga roda. Jadi ini adalah cikal bakal transportasi modern. Nah, yang uniknya di Turki ada kota gua namanya Derinkuyu, dan itu meliputi suatu wilayah yang cukup luas di bawah tanah di kawasan Kapadocia di Turki. Nah, sekarang kawasan tersebut menjadi objek turis yang sangat terkenal, di mana para turis itu pada meninjau dan juga naik balon udara ya. Kawasan tersebut dahulu pernah dihuni oleh 20.000 orang penduduk, ditambah dengan hewan ternaknya juga, kemudian ada dapur, sekolah, dan gereja. Luar biasa sekali ya. Saya nggak bisa bayangkan itu 20.000 orang bisa tinggal di bawah tanah sedalam 85 meter dan juga kedalaman sampai 11. Bayangin kalau kita gedung 11 lantai itu kan tinggi sekali ya, kalau ke bawah itu kan dalam sekali. Bagaimana itu 11 lantai ke bawah bisa hidup ya? Tidak masuk di akal kita sekarang mungkin ya. Nah, kemudian di lembah Indus 3000 tahun sebelum Masehi ada dua kota yang terkenal, namanya Mohenjo-daro dan Harappa. Mereka juga memiliki sisa-sisa kota yang sangat maju, tampak dari peninggalannya pola jalan yang teratur, kemudian ada drainasenya, konstruksi bangunan, tempat mandi untuk umum atau public bath, dan ada tempat biara juga. Jadi ini sangat menarik ya, bahwa dengan kemajuan yang seperti itu, lebih dari 5 juta orang telah tinggal di sana, dan mereka juga akhirnya punah ya, mungkin karena perubahan iklim juga. Nah, akhirnya ditemukan oleh arkeolog pada abad ke-19. Nah, kita ke ke Asia Tenggara, yaitu di Khmer atau Kamboja, ada Angkor Wat. Angkor Wat ini sebenarnya adalah public space atau pusat kota dari Kekaisaran Khmer yang sangat menarik. Mereka itu dulu sudah kaya sekali, sehingga kerajaannya itu sudah anggun, besar, dan dilapisi emas ya, sampai sekarang masih menjadi objek wisata. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah Indonesia, Borobudur di Indonesia. Menurut penelitian baru-baru ini, para peneliti yang terbaru menyatakan bahwa sebenarnya pusat kebudayaan waktu itu agama Buddha itu sebenarnya di Indonesia. Jadi dari Indonesia lah pusat itu menyebar ke negara-negara lain. Nah, ini ada Borobudur. Borobudur itu dibangun oleh Wangsa Syaendra pada abad 78 Masehi, dan arsiteknya siapa namanya? Gunadarma. Ya, betul sekali. Jadi kita patut bangga kita menyandang nama Gunadarma sebagai arsitek Borobudur.
Kemudian kota di Yunani dan di Italia itu juga sering menjadi inspirasi bagi kota-kota sekarang, yaitu mereka mempunyai Athena, kemudian mereka mempunyai agora, mempunyai ruang publik, kemudian Akropolis, teater, dan banyak yang sampai sekarang masih memakai untuk desain-desain ruang luar, yaitu di amphitheaternya. Kemudian ada studio atau stadium atau stadia. Kenapa mereka punya seperti itu? Karena mereka punya cara hidup demokratis. Jadi mereka punya kebiasaan untuk debat atau lomba pidato yang tempatnya adalah di ruang luar. Nah, itulah mengapa ruang luarnya mencerminkan juga aktivitas mereka pada waktu itu. Nah, di Italia, kota Pompei itu adalah salah satu kota yang terkenal dan juga waktu itu sudah maju sekali. Tapi sayang dengan adanya letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi, seluruh kota itu tertutup debu dan orang melupakan kota itu sampai 1800 tahun kemudian. Nah, untuk selanjutnya kita mengenal gaya Renaissance. Renaissance ini adalah gaya yang timbul dari kebangkitan penyebaran agama Islam di Eropa dan berpadu dengan kebudayaan Yunani, Romawi, dan Bizantium, menghasilkan suatu gaya yang baru untuk kota-kota mereka, yaitu gaya Renaissance. Kita melihat di sini ada plaza, piazza, kemudian ada jalur-jalur pedestrian, kemudian kita mengenal prinsip-prinsip sequence dan perspektif, yaitu cara menata ruang luar dengan titik-titik pemandangan yang tertentu, yang unik. Nah, kemudian kita membahas mengenai evolusi urban design. Tadi Pak Agus Nama juga telah menjelaskan sekilas di segmen 1, dan kita sampailah ke konsep perencanaan kota di era modern. Nah, melewati ruang dan waktu, perancangan kota di dunia ini telah berkembang dengan berbagai tingkatan yang bisa disebut gagal atau juga sukses. Jadi memang itu tergantung dari perkembangan aktivitas manusia dan kaitannya dengan teknologi. Kita pernah mengenal ada istilahnya visioning utopia. Jadi ini dia mengidamkan suatu kondisi yang sangat baik dan bersifat impian, jadi utopia ya. Kemudian ada slum upgrading tahun 1800, itu artinya adalah gerakan kota yang ingin memperbaiki kondisi lingkungan yang kumuh gitu ya. Kemudian equity untuk persamaan hak, jadi setiap orang berhak tinggal di satu kota ya, tidak dibagi seperti tadi di Machu Picchu ya, ada ini tempat untuk golongan bangsawan, ini di sini golongan rakyat jelata gitu. Sekarang orang menginginkan equity, kesamaan hak untuk tinggal di mana-mana. Kemudian ada mass transit yang mempengaruhi pergerakan manusia di kota, di mana mass transit ini menjadi salah satu tulang punggung dari kemajuan kota sampai sekarang. Dan kita lihat juga di Indonesia sekarang kita telah mulai mempunyai MRT, LRT dan seterusnya. Ini konsepnya dari kota yang memakai mass transit. Kemudian ada garden city. Garden City ini awalnya pada tahun 1900-an dicetuskan oleh Ebenezer Howard, dan dalam Garden City itu sebagian besar dari ruang terbukanya adalah ruang terbuka hijau, di mana yang dipentingkan adalah kualitas lingkungan yang sehat dan indah untuk manusia. Dan Garden Cities ini sampai sekarang masih menjadi inspirasi ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat sekarang banyak kota-kota di Indonesia yang kata-kata judulnya itu pakai taman gitu ya, garden apa, mungkin gading apa yang ada garden-gardennya gitu ya, biasanya lebih laris ya. Jadi ini sebenarnya inspirasi ini mengingatkan manusia akan keinginannya untuk sesuatu kondisi yang sangat menyenangkan, yang indah gitu ya, seperti di surga gitu ya. Jadi impiannya begitu, sehingga belum tahu ini mau beli perumahan yang mana, tapi
dianggapnya kalau udah pakai garden itu nanti pasti indah gitu ya. Jadi ini salah satu yang sangat berkesan ya, topik Garden City. Kemudian ada Metropolitan Design, ada Civic Design, Public Aesthetic, dan modernisme. Nah, modernisme ini juga sangat mempengaruhi sampai sekarang masih, meskipun dia mulai dari setelah Perang Dunia Kedua. Ya, kemudian ada densification atau kepadatan, kemudian automobile suburb, jadi kota yang banyak orang tinggal di suburb sehingga perlu otomobil gitu ya, ulang-alik, gitu sekarang komuter lain gitu ya. Kemudian ada Academia and Research, di mana kota ini yang para akademisinya selalu membuat teori-teori tentang kualitas lingkungan kota. Kemudian ada urban economy, dan yang terakhir ini virtual cities atau smart cities atau ICT opportunities. Nah, ini akan kami bahas pada minggu-minggu yang berikutnya, karena di sini hanya dikisahkan sepintas, dan tentunya ini smart city ini suatu topik yang sangat besar yang sangat mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Contohnya di masa pandemi ini Anda di rumah, kuliahnya di rumah saja, buktinya kita juga masih bisa berhubungan satu sama lain karena adanya konsep ICT untuk melayani segala kebutuhan manusia sekarang. Kemudian gerakan kota industri di dunia ini tumbuh pada waktu revolusi industri, dan kita percepat aja ya. Nah, di waktu kota industri ini manusia itu berpikirnya sangat memperhatikan lingkungan, dan ada transportasi publik, ada pemisahan kawasan industri dan seterusnya. Nah, ada mulai dibuat master plan, yaitu jangka panjang dan komprehensif. Ya, kalau sekarang namanya di kita misalnya RT RW ya, zaman dulu namanya rencana induk kota dan seterusnya ya, bersifat komprehensif. Nah, kemudian kita lihat ada prinsip desain era industri, di berbagai contohnya tadi telah saya sebutkan, mungkin bisa Anda pelajari lebih lanjut pada berikutnya. Kemudian gerakan kota indah atau city beautiful. Kenapa ada gerakan kota indah atau city beautiful? Karena pada waktu revolusi industri terjadi kekumuhan, kepadatan kota yang ternyata tidak sesuai dengan impian kota industri. Nah, karena untuk mengatasi itu timbullah gerakan garden city atau city beautiful yang tadi mempunyai 3 magnet, yaitu town, country, dan people, di mana yang diimpikan orang adalah suatu tempat yang penuh dengan taman, kemudian boulevardnya besar-besar, pedestrian partnya juga lebar, aman dan nyaman bagi manusia. Nah, ini kita lihat gerakan kota modern sekarang banyak sekali yang dicetuskan oleh arsitek ya, arsitek yang Anda kenal mungkin Bernard Tschumi ini dengan teori neomodernisme, kemudian juga Frank Gehry dengan Guggenheim Museumnya dan lingkungan sekitarnya, dan juga Kenzo Tange dengan floating cities-nya, dan semua itu sangat menarik dan sangat futuristik ya. Nah, inilah yang sekarang menjadi gerakan New Urbanisme atau gerakan kota baru, muncul pada abad ke-21, yaitu kita ingin menekankan pada keragaman kegiatan. Kalau dulu ada ini pemisahan tata guna lahan, sekarang kembali ke keragaman yang berskala pedestrian, ruang publik, dan struktur. Nah, ini merupakan suatu interpretasi pemikiran terhadap pemikiran kota yang tradisional tapi dibawa ke modern. Nah, di sini kelihatan bahwa perancang kota itu menjadi jembatan antara perencanaan dan arsitektur. Nah, ini nanti bisa kita pelajari pada minggu-minggu depan. Ini kaitan antara urban planning dan arsitektur, di mana perancangan kota menjadi jembatannya. Kemudian ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus Dharma, bagaimana perancangan kota menjadi jembatan antara arsitektur dan perencanaan kota. Nah, copyright ingin saya sampaikan bahwa semua presentasi yang ada gambar-gambar di sini diambil dari Google Image, dan copyright ini hanya boleh dipakai untuk kepentingan akademis. Terima kasih. Untuk segmen 2 ini saya akhiri, dan kita akan kembali dengan Pak Agus Dharma di segmen ketiga. Terima kasih.
Baik, kita lanjutkan dengan segmen ketiga dari acara literasi edisi tim teaching perancangan kota ini dengan contoh produk perancangan kota agar bisa mendapatkan, para mahasiswa bisa mendapatkan sedikit gambaran bagaimana sih proses perancangan kota atau produk perancangan kota ini ya. Jadi ini yang jadi studi presiden kita ini adalah tentang penataan kawasan kota baru di Pontianak di Kalimantan ya. Jadi mungkin yang pertama adalah proses adanya sinkronisasi kebijakan dulu, karena kita ada beberapa tingkat produk atau dokumen perencanaan dari mulai RT/RW, RDTR, RTBL gitu ya. Nah ini urban design atau perancangan kota ini masuk yang bawah, yang lebih detail, yang biasa disebut dengan UDGL atau Urban Design Guidelines. Jadi sifatnya arahan, mengarahkan ke arah bentuk atau ke arah fisik gitu ya. Tapi kita harus melihat susunan perencanaan di atasnya. Ya, ini kita petakan dulu apa yang menjadi arahan dari perencanaan kotanya. Kemudian kita analisis delineasi atau batas-batas kawasan dulu pertama. Mungkin ada kawasan ini, kebetulan ada 3 kawasan gitu ya, yang akan dirancang. Terus masuk ke analisis makro. Nah, ini hubungan nanti akan diajarkan juga nanti mungkin di perkuliahan berikutnya dengan bagaimana linkage dari sentra-sentra atau pusat-pusat perkotaan yang lain. Ya, sirkulasi juga dianalisis. Nah, kemudian ya, nanti ini juga kita perhatikan kondisi existing di heritage-nya. Jadi ada historical significant dan cultural significant. Nah, ini mungkin akan dipetakan dulu sehingga nanti kita punya pedoman pengembangan di masa depannya. Nanti ini masuk ke dalam teori-teori yang tentang place. Nanti juga akan diterangkan, termasuk nanti mungkin studi kasus kita akan beberkan tentang kota pusaka dan seterusnya tentang place ya, pengembangan dari teori place. Oke, ini heritage signifikansi. Kemudian ini yang lebih detail lagi ada analisis mikro, ya kan? Bagaimana aktivitas, gitu kan? Kemudian pola-pola perletakan ruang terbuka dan seterusnya. Nah ini kalau kita lihat, mungkin mahasiswa bisa lihat, ini adalah blok-blok massa. Ini nanti kita akan terangkan juga di teori-teori tentang figure ground, solid dan void. Nah itu nanti ada teori lagi yang kita terangkan minggu berikutnya. Oke, kemudian ini juga masih hubungan tentang linkage. Nah ini pengembangan blok dan kepadatan. Ini juga bagian dari tugas urban designer untuk menentukan kepadatan dari masing-masing blok kawasan perencanaan. Ya, kemudian ini ada sebuah semacam konsep atau konsep makronya, bagaimana menerjemahkan visi misi dari Pemda tersebut ke dalam perancangan. Sebelum kita masuk ke dalam konsepnya, bagaimana mengembangkan kota tersebut. Kemudian kita lihat juga bagaimana rencana pembangunan dari pemerintah daerah tersebut gitu ya. Tahapan-tahapannya apa saja, nanti kita menjadi masukan untuk juga perancangan kota tersebut. Nah, ini yang menjadi konsep dari pengembangan ini. Untuk kota yang Pontianak ini ada 3, yaitu Smart City, Garden City, dan Livable City. Jadi kota cerdas, kota hijau, dan kota layak huni. Nah
Nah, ini ada kriteria-kriterianya masing-masing. Ini konsep perancangan kota yang ini yang akan diterapkan dalam panduan atau arahan urban design. Oke, nah ini baru masuk ke konsep. Kalau tadi analisis, kita masuk ke konsep. Bagaimana mengembangkan pusat kegiatan, bagaimana mengembangkan supporting activity dan seterusnya. Mana ya heritage yang harus direvitalisasi dan seterusnya. Nah, ini mengembangkan link dari analisis linkage tadi, kita menentukan mana yang arteri primer, jalan-jalan mana yang sekunder dan seterusnya. Nah, kemudian masing-masing kawasan tadi kita kembangkan konsep mikronya. Jadi ada urban identity, urban heritage, urban catalyst, urban akupunktur, urban linkage dan sebagainya. Dan ini dikembangkan spesifik untuk masing-masing kawasan tersebut. Nah, kemudian masuk ke arahan atau prinsip-prinsip penataannya ya. Jadi guidelines-nya. Mulai dari analisis permasalahan dulu. Permasalahan kondisi existingnya bagaimana? Apa yang menjadi masalah? Gitu ya, apa yang menjadi masalah. Dan ini juga masuk dalam teori-teori serial vision dan sebagainya, nanti mungkin ada di perkuliahan berikutnya. Kemudian kita ajukan guidelines, arahan penataan secara fisik, baik bisa menggunakan 2 dimensi atau 3 dimensi gitu kan. Kalau 2 dimensi ya pakai gambar denah ataupun potongan. Nah, ini ditentukan bagaimana penataan di daerah tersebut, mana yang badan jalan, mana pedestrian, mana yang jalur hijau dan seterusnya, dari GSP berapa dan seterusnya. Nah, ini potongan jalannya kita tentukan. Ini arahan artinya apa? Dalam pengembangan kota itu nanti arahan yang kita buat itu dipakai sebagai dasar pembuatan desain infrastrukturnya. Oke. Nah, ini prinsip rancangan. Prinsip rancangan itu nanti yang bisa digunakan untuk desain. Kemudian ada pengembangan blok permukiman juga. Ini juga ada arahannya dari urban design juga. Bagaimana kita pengembangan permukiman di kota baru ini mau dibuat seperti apa, gitu kan? Mungkin ada kita mengembangkan kampung deret dari budaya setempat, gitu ya, sehingga karakter dari rumah-rumah tradisionalnya bisa keluar dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh. Nanti kalau misalnya ada dibuat pemukiman skala besar, maka arahan-arahan ini menjadi acuan dari arsitek. Jadi mungkin para masyarakat harus tahu bahwa arsitek itu kalau dalam segi perancangan itu berada di bawah arahan desain dari urban designer. Jadi kalau urban designernya bilang bangunannya nanti kira-kira di kawasan ini skyline-nya seperti ini, arsitek harus mengikuti. Jadi kalau dia site itu dalam arahan desain urban desainnya bilang 6 lantai, ya nggak bisa lepas dari arahan urban designernya itu. Oke, kemudian nih prinsip rancangan dari dermaga, bagaimana menyusunkan kotanya juga banyak kota air ya, bagaimana sistem dermaganya harus dikembangkan dan seterusnya. Ini memang belum fix dalam artian ini bukan DED, bukan gambar kerja ya, tapi arahan ini menjadi dasar dalam detail engineering design yang berikutnya. Ya, kemudian ini bagaimana menyusun kampung air, jadi bagaimana nanti rumah-rumah itu disusun floating gitu ya di atas sungai. Nah, ini menjadi arahan untuk perumahan berikutnya. Jadi kalau dilihat ini udah masuk ke arsitek juga, udah buat 3D juga, udah buat ilustrasi juga, tapi dia sifatnya masih berupa guidelines atau arahan. Nanti yang mendetailkan adalah arsitek. Nah, ini misalnya nanti ada konservasi mangrove, kemudian wisata alam dan sebagainya. Ini
posisinya di mana. Jadi ada dua aspek yang dalam informasi ini ya. Jadi posisinya di mana dalam drenase itu. Nah, arahannya seperti apa gitu. Oke, kemudian ada arahan juga pengembangan fungsi campuran mixed use area. Bagaimana sekarang sudah menjadi tren itu adalah yang disebut dengan compact city. Jadi kotanya itu nggak nyebar, tapi dia compact, tapi terdiri dari fungsi-fungsi yang saling terintegrasi. Kemudian ada ya ini campuran. Kemudian, nah di sana mungkin juga karena di sana ada rencana pembangkit listrik, yaitu urban design juga memberikan arahan bagaimana tata letak dan bagaimana orientasi dari kompleks pembangkit listrik tenaga sungai tersebut. Yang enggak kalah pentingnya itulah pengembangan masalah ruang terbuka hijau, dalam hal ini adalah hutan kota. Nah ini kalau di Jawa ini udah agak susah kota-kotanya untuk mendapatkan hutan kota. Kalau di Depok masih ada itu hutan di UI sedikit, gitu ya, lainnya udah agak susah. Nah ini mumpung di Kalimantan ini harus dikembangkan cukup baik pengembangan hutan kota. Nah, letaknya di mana, acuannya, kemudian arahan desainnya seperti apa, itu nanti dibuat oleh urban designer. Baik, itu kira-kira contoh ya bagaimana urban design bisa memberikan arahan dalam perkembangan kota. Jadi bentuknya guidelines. Sebagai gambaran aja, sebelum kita masuk nanti ke arah teori-teori yang lebih dalam, kita sajikan dulu sekedar ilustrasinya. Demikian segmen 3 telah saya sampaikan. Mungkin Bu Irina silahkan kalau ada tambahan. Baik, Pak Gus Dharma, terima kasih yang telah menjelaskan mengenai contoh-contoh dari urban design guidelines di beberapa kota di Indonesia. Tentunya dengan berakhirnya segmen ketiga ini berakhir pula lah acara literasi yang berjudul Tim Teaching untuk mata kuliah perancangan kota pada kali ini. Kami berdua, Pak Gus Dharma dan saya Irina Mildawani, mengucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa dan para pemirsa. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan selamat belajar. Sampai jumpa pada literasi berikutnya perancangan kota minggu depan. Jangan lewatkan di UGTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.